Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran SKI. Kali ini Bustia hanya akan menyampaikan ringkasan pelajaran 1 dan pelajaran yang kedua. Baik anak-anak, Bustia berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Bustia membacakan ringkasan materinya, kalian bisa lihat di halaman 14 SKI. Kita bernyanyi bersama dulu ya. Oke, bernyanyi bersama dulu. Oke. Nah, syairnya itu seperti lagu naik ke puncak gunung. Seperti ini. Islam, Islam, agama suci, ajak kita berdamai. Islam, Islam, agama mulia, ajak kita bertakwa. Orang Islam dirikan sholat 5 waktu fardunya. Orang Islam bayarkan zakat tepat pada waktunya. Insya Allah kita semua pasti membayar zakat anak-anak ya, karena kewajiban sebagai umat Islam. Oke, sekarang silakan disimak berikut ini. Nah, pelan-pelan saja. Ringkasan materi pelajaran 1. Islam itu artinya selamat. Ya, Islam diturunkan oleh Allah di negara Arab karena di negara Arab saat itu terjadi yang namanya zaman jahiliyah. Oleh karena itu Allah menurunkannya di tempat yang seperti itu di Arab. Islam adalah agama penyempurna, anak. Jadi sebelumnya sudah ada agama Islam juga, tetapi tidak sesempurna agama Islam. Maksudnya belum sesempurna agama Islam. Siapakah yang membawa Islam? Islam itu dibawa dan didakwakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang perlu kamu ketahui bahwa Islam itu agama yang paling diridhoi oleh Allah. Ya, nah Islam mengatur seluruh yang ada di alam ini. Semua yang ada di alam diatur. Mengatur kehidupan manusia untuk beribadah dan bermuamalah. Oke, selanjutnya Nana, masih ingat bunyi dari firman Allah ini dalam surat Al-Maidah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yaumal, saya ulangi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Ya, ini yang artinya tidak lain apa ya? Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Shadaqallahul azim, itu arti dari firman Allah yang telah Bustia baca tadi ya. Oke anak-anak, jangan lupa bahwa agama yang paling disempurnakan adalah agama Islam ya. Kemudian yang mendapat ridho dari Allah juga Islam. Oleh karena itu Islam akan terjaga selamanya ya. Anak-anak, selanjutnya Islam itu mengatur seluruh yang ada di alam. Mengatur kehidupan manusia untuk beribadah dan bermuamalah. Beribadah itu banyak sekali, termasuk sholat 5 waktu dan lain-lainnya banyak sekali. Kalau bermuamalah berhubungan dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia. Kalau beribadah hubungan manusia dengan Allah, ya. Ini hubungan manusia dengan Allah beribadah, kalau bermuamalah hubungan manusia dengan manusia, ya. Selanjutnya apa ya? Contoh beribadah. Sudah ini menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangannya. Apa perintahnya Allah? Sholat, zakat. Apalagi? Nah, iya, masih banyak lagi yang lainnya, ya. Bermuamalah atau berinteraksi. Berarti kepada Allah dan kepada manusia. Kalau kita baik dengan manusia, insya Allah, kalau kita baik kepada Allah, kita takwa kepada Allah, kita akan baik kepada
manusia. Itu yang diharapkan ya. Anak-anak, agama Islam diturunkan di negara Arab, tepatnya di Arab Saudi. Ya, diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad untuk semua manusia di dunia. Tidak ada yang dibedakan. Ya, tidak ada yang dibedakan. Masih ingat apa yang membedakan manusia dengan manusia lainnya di hadapan Allah? Iya, keimanan dan ketakwaannya kepada Allah ya. Nah, sekarang ringkasan materi berikutnya. Masih ingat kalimat ini? Rahmatan lil alamin. Artinya bahwa Islam itu membawa kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Ya, Islam itu damai anak-anak. Islam itu benar. Karena Islam mengatur tatanan kehidupan di alam semesta yang dibawa oleh utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW yang mendapat wahyu melalui malaikat Jibril, ya, melalui malaikat Jibril yang merupakan firman Allah dan selalu dijaga oleh Allah sepanjang masa, ya. Selanjutnya apa ya? Islam itu modern anak-anak, apa maksudnya masih ingat? Sesuai, cocok dengan tuntutan zaman dan bisa diterima di segala zaman. Semua ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia ini sumbernya adalah di Al-Quran ya Nana. Kita harus rajin belajar juga dari Al-Quran. Kita harus baik dengan sesama kita, itu juga diatur di sana. Ya. Nah, baik kan anak? Selanjutnya anak-anak, nih, yuk. Ringkasan materi yang terakhir. Nah, ini Islam itu modern, jadi telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan luar biasa, anak-anak. Ya, semuanya bersumber pada Al-Quran, ya. Nih, Bapak kedokteran modern, Ibnu Sina atau Avicenna, Bapak optik. Optik itu berarti hubungannya dengan kacamata, ya, kaca pokoknya. Yaitu Ibnu Al-Haytham, ahli matematika Al-Hawarisi, yang pertama kali terbang itu Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas. Jadi yang pertama kali menciptakan pesawat terbang, idenya itu adalah Abbas Ibnu Firnas. Ya, selanjutnya berkembang yang mengembangkan orang-orang Eropa. Oleh karena itu generasi muda Islam harus hebat, harus cerdas anak-anak ya. Iya, karena ternyata semuanya asalnya itu pemikir pertamanya adalah orang-orang Islam. Jadi kalian harus jadi anak-anak yang hebat. Jadi ilmuwan mungkin di antara kalian nanti ya. Bu Setia doakan di antara kalian pasti ada yang jadi ilmuwan, jadi orang hebat. Orang hebat yang selalu bertakwa kepada Allah ya. Mereka semuanya ilmuwan hebat anak-anak ya. Nah, ini ada lagunya sebetulnya. Ya. Nih, jadi ilmunya bisa diabdikan untuk manusia, bukan hanya orang Islam ternyata. Semua manusia di dunia ya Nana. Ilmunya para ilmuwan muslim ini ternyata yang mengembangkan bukan hanya orang Islam, tapi orang-orang Eropa juga, orang-orang yang beragama lain, mereka juga mengembangkannya, tapi dasarnya itu dari Islam anak-anak. Jadi yang hebat itu orang Islam sebetulnya Nana. Oleh karena itu kalian harus rajin belajar supaya jadi ilmuwan juga. Gitu. Ya, Robert Al-Jazari, pembuat bola dunia Al-Idrisi namanya. Perguruan tinggi pertama yang membuatnya adalah Fatimah Al-Fihri. Dan masih banyak lagi teladan lainnya yang harus kalian contoh. Hanya itu ya Nana, ringkasan materi hari ini. Nanti Bu Setia akan memberikan kuis untuk latihan soal yang juga harus kalian kerjakan. Ya, oke. Terima kasih ya, mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa menambah semangat kalian untuk kelak menjadi ilmuwan muslim yang mendunia. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.